Sebuah batu besar di Jepang yang berusia 1000 tahun dan dipercaya berisi iblis yang kuat, kini telah terbelah menjadi dua. Kabar itu menjadi viral sejak 5 Maret lalu setelah seorang pengguna Twitter @lily0727k membagikan sebuah foto yang menunjukkan batu itu telah terbagi menjadi dua. Media lokal Yomiuri Shimbun melaporkan batu vulkanik yang dinamakan Sheshoseki itu berada di lereng Gunung Nasu di prefektur Tochigi. Meski begitu, batu yang juga disebut The Killing Stone atau batu pembunuh karena dikatakan bisa membunuh siapa saja yang berani menyentuhnya, seperti yang diberitakan oleh The Guardian. Terbelahnya Sheshoseki ini telah dikonfirmasi oleh Nasu Town Tourist Information Center pada 5 Maret. Pejabat asosiasi itu mengatakan bahwa batu tersebut memang sudah retak sejak beberapa waktu lalu. Celah retakan itu memungkinkan air hujan masuk ke dalam batu kemudian membeku dan akhirnya membuat batu itu terbelah. Menurut mitos yang beredar di masyarakat Jepang, batu itu sebenarnya adalah transformasi jasad seorang wanita cantik bernama Tamamo no Mae, seperti yang dilansir dari Light Bible. Identitas aslinya adalah siluman rubah berekor 9 yang jahat dan berencana untuk membunuh Kaisar Konoe. Namun Tamamo no Mae tidak berhasil merebut tahta karena dibunuh oleh seorang prajurit dan jasadnya menjadi batu Sheshoseki. Karena mitos itulah, terbelahnya batu itu menjadi dua telah menimbulkan ketakutan di antara warganet. Beberapa warganet bahkan berspekulasi bahwa roh iblis Tamamo no Mae telah dibangkitkan setelah hampir 1000 tahun. Sementara itu, terlepas dari mitos yang menakutkan, batu Sheshoseki ternyata telah terdaftar sebagai situs sejarah lokal sejak tahun 1957. Bongkahan itu juga terdaftar sebagai tempat pemandangan nasional di tahun 2014 dan menjadi ikon daerah setempat. Bahkan Sheshoseki juga telah menginspirasi pembuatan sebuah novel, drama teater, dan film anime. Seorang pria tewas dalam serangan hiu putih besar saat berenang di sebuah pantai di Sydney, Australia. Media lokal 7 News melaporkan peristiwa tersebut terjadi di pantai Little Bay pada 16 Februari sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Korban dilaporkan bernama Simon Nellis, seorang instruktur selam asal Inggris berusia 35 tahun yang telah bertunangan dengan kekasihnya asal Sydney. Dalam sebuah video yang tidak bisa kami tampilkan karena hak cipta, tampak setengah tubuh Nellis diseret oleh hiu ke dalam air dan membuat air laut di area itu berubah menjadi merah darah. Seorang saksi mengatakan bahwa Nellis saat itu berteriak minta tolong ketika diserang oleh seekor hiu yang diklaim memiliki panjang 4 meter. Menurutnya Nellis sedang berenang melintasi tanjung ketika tiba-tiba saja seekor hiu datang dengan kecepatan penuh. Saksi mata lainnya, Chris Linto, mengatakan kepada 9 News bahwa hiu itu menyerang Nellis secara vertikal. Kami mendengar teriakan dan berbalik. Itu seperti ada mobil yang mendarat, air menciprat dengan besar, dan kemudian ada hiu. Itu benar-benar buruk, kata Linto. Peristiwa ini dilaporkan menjadi serangan hiu fatal pertama di pantai Sydney dalam hampir 60 tahun terakhir. Petugas kepolisian tiba tidak lama kemudian setelah menerima laporan bahwa seseorang telah diserang dan diseret ke bawah laut oleh hiu. 4 kru ambulans serta helikopter penyelamat dengan dokter dan petugas paramedis juga dikirim ke TKP. Tim penyelamat berhasil menemukan beberapa bagian tubuh Nellis hampir 1,5 jam setelah seorang nelayan menjadi orang pertama yang melaporkan serangan tersebut. Sayangnya Nellis menderita luka yang sangat parah akibat serangan itu sehingga tim paramedis pun tidak bisa melakukan apapun di TKP. Menurut Lucky Prakan sebagai inspektur ambulans New South Wales. Sementara itu, Wali Kota Randwick, Dylan Parker, mengatakan bahwa masyarakat sangat terkejut atas peristiwa mengerikan ini, diberitakan oleh ABC News. Sebab pantai Little Bay adalah tempat yang biasanya tenang dan indah, bahkan sering menjadi destinasi wisata keluarga. Parker, melalui Dewan Randwick, kemudian mengumumkan pada 16 Februari malam bahwa beberapa pantai akan ditutup sementara. Hal ini untuk memudahkan penjaga pantai dan tim penyelamat mencari bagian tubuh Nellis yang lain, serta mencari hiu yang menyerangnya. Tim menggunakan alat bernama Smart Drumlines untuk pencarian hiu, di mana tali dengan jangkar ditambatkan ke dasar laut dan akan mengirimkan peringatan kepada petugas begitu seekor hewan laut tertangkap di kail tali. Hewan yang tertangkap itu kemudian akan ditandai, digiring untuk dipindahkan sekitar 1 km lepas pantai dan kemudian dilepaskan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para ahli di Amerika Serikat berhasil melakukan prosedur transplantasi jantung babi ke manusia.
Operasi ini dilakukan kepada seorang pria 57 tahun bernama David Bennett Senior yang sebelumnya menderita penyakit jantung mematikan, diberitakan oleh The New York Times. Operasi yang berlangsung selama 8 jam ini dilakukan oleh para ahli dari University of Maryland Medical Center dan kini pasien dalam kondisi baik. Jantung babi itu menciptakan denyut nadi, menciptakan tekanan, dan itu sekarang adalah jantungnya, kata Dr. Bartley Griffith, seorang direktur program transplantasi jantung yang melakukan operasi tersebut. Kepada The New York Times, Dr. Griffith mengaku ia dan timnya sangat senang bahwa jantung babi itu berfungsi dan tampak normal di dalam tubuh David. Meski begitu, karena prosedur transplantasi babi ke manusia selama ini belum pernah dilakukan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Sebagai pasien, David sendiri memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam operasi eksperimental ini karena ia ingin hidup. David akan meninggal jika tidak menerima jantung baru, tapi kondisinya terlalu parah untuk memenuhi syarat menerima donor jantung manusia. Karena itulah, ketika Dr. Griffith memberitahunya pada pertengahan Desember 2021 lalu bahwa mereka mungkin bisa memberikan jantung babi, David menyetujuinya. Setelah operasi dilakukan, para ahli memantau David secara ketat untuk melihat apakah ada tanda-tanda tubuhnya menolak organ baru, termasuk apakah ada virus babi yang mungkin ditularkan. Tapi untungnya 48 jam kritis pertama setelah operasi berlalu tanpa insiden apapun. Bahkan jantung itu berfungsi dan bisa melakukan sebagian besar pekerjaan seperti jantung manusia pada umumnya. Jantung yang ditransplantasikan ke tubuh David berasal dari seekor babi yang DNA-nya sudah diubah secara genetik oleh sebuah perusahaan obat regeneratif bernama Revivicor. Para ilmuwan di Revivicor melakukan 10 modifikasi genetik, termasuk gen pertumbuhan yang dinonaktifkan untuk mencegah jantung terus tumbuh setelah ditransplantasikan ke manusia. Selain itu, 6 gen manusia dimasukkan ke dalam genom babi donor untuk membuat organ babi bisa lebih ditoleransi oleh sistem kekebalan tubuh manusia. Melansir dari situs resmi University of Maryland School of Medicine, Dr. Griffith menyatakan bahwa operasi itu adalah terobosan yang membawa manusia selangkah lebih dekat untuk memecahkan krisis kekurangan organ donor. Ia merasa optimis bahwa operasi transplantasi pertama di dunia ini bisa memberikan pilihan baru yang penting bagi pasien di masa depan. Orang pertama di dunia yang menjadi penerima transplantasi jantung babi yang DNA-nya dimodifikasi secara genetik telah dilaporkan meninggal. Pria 57 tahun bernama David Bennett Senior itu sudah menerima transplantasi jantung babi pada 7 Januari 2022 lalu melalui operasi yang dilakukan oleh tim ahli dari University of Maryland Medical Center atau UMMC. Sayangnya setelah 2 bulan hidup dengan jantung babi, ia dilaporkan meninggal pada 8 Maret lalu. Kami sangat terpukul karena kehilangan Bennett. Ia terbukti sebagai seorang pasien pemberani dan mulia yang berjuang sampai akhir, kata Dr. Bartley Griffith, seorang direktur program transplantasi jantung di UMMC yang melakukan operasi tersebut. Menurut sebuah pernyataan di situs resmi universitas, Bennett pertama kali datang ke UMMC sebagai pasien pada Oktober 2021 lalu dengan penyakit jantung mematikan. Namun karena kondisinya yang terlalu parah, ia dianggap tidak memenuhi syarat untuk transplantasi jantung manusia, padahal ia akan meninggal jika tidak menerima jantung baru. Kemudian pada 21 Desember 2021, Bennett menyetujui usulan Dr. Griffith tentang kemungkinannya bisa menerima jantung babi yang DNA-nya sudah dimodifikasi secara genetik sebagai ganti jantung manusia, meski ia tahu ada resiko di balik prosedur eksperimental tersebut. Setelah operasi yang dilakukan pada 7 Januari 2022 lalu, jantung babi dilaporkan bekerja dengan sangat baik di tubuh Bennett. Para ahli terus memantau kondisi Bennett dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda penolakan selama beberapa minggu. Bennett bahkan bisa melakukan terapi fisik untuk membantu memulihkan kekuatannya, menghabiskan waktu bersama keluarganya, dan sering berbicara tentang keinginannya untuk pulang ke rumah. Namun beberapa hari yang lalu kondisi Bennett mulai memburuk dan dokter menyadari bahwa kecil kemungkinannya ia akan pulih. Tidak dijelaskan mengapa kondisi Bennett memburuk, tapi para dokter kemudian memindahkannya ke perawatan paliatif untuk mengurangi rasa sakit. Saat-saat terakhirnya dihabiskan bersama dengan keluarga sebelum akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya pada 8 Maret siang.
Muhammad Mohyuddin, sebagai Direktur Ilmiah Program Senotransplantasi Jantung di University of Maryland School of Medicine, mengatakan bahwa tim ahli bedah berterima kasih kepada Bennett atas kontribusinya dalam bidang senotransplantasi. Ia menambahkan bahwa timnya telah memperoleh wawasan yang tidak ternilai dengan mempelajari bahwa jantung babi yang dimodifikasi secara genetik bisa berfungsi dengan baik di dalam tubuh manusia. Sementara itu, David Bennett Jr. sebagai putra Bennett juga berterima kasih kepada para ahli di UMMC karena telah memberikan kesempatan memperpanjang hidup ayahnya. Kami dapat menghabiskan beberapa minggu yang berharga bersama sambil memulihkan kondisi setelah operasi transplantasi. Minggu-minggu yang tidak akan kami miliki tanpa upaya ajaib ini, kata David Bennett Jr. Ia juga berharap apa yang dipelajari dari prosedur transplantasi itu bisa bermanfaat bagi pasien di masa depan dan membantu menyelamatkan nyawa banyak pasien suatu hari nanti. Sebuah iklan klinik kecantikan di Laos baru-baru ini viral dan memicu kemarahan publik karena pesan tersiratnya tentang menjual ginjal demi membeli iPhone 14 terbaru. iPhone 14 rilis, staf menjual ginjal mereka kepada Dr. Need. Tulis klinik kecantikan bernama Dr. Need Beauty Center itu di akun Facebook resminya. Unggahan ini pun menjadi bahan lelucon di Laos, tetapi justru menjadi kontroversi ketika mulai viral di media sosial Thailand. Banyak warganet Thailand yang menanggapinya dengan serius dan mengecam keras pesan tersebut, diberitakan oleh Thai Newsroom. Seorang teknolog medis yang menjalankan laman Facebook Panda Lab Doctor mengatakan bahwa itu mungkin bisa disalahartikan oleh orang-orang yang tidak mengerti lelucon tersebut. Bangkok Post melaporkan, Direktur Pelaksana Pusat Donasi Organ di bawah Perhimpunan Palang Merah Thailand, Dr. Sopon Mekton, juga menanggapi hal ini. Menurutnya, perdagangan organ adalah ilegal dan iklan yang menyuruh orang menjual ginjal demi membeli iPhone bisa dianggap tidak pantas. Tidak ada perdagangan organ di Thailand, itu dilarang, dan tidak pantas menyarankan menjual organ, terutama untuk mendapatkan uang demi membeli iPhone. Itu salah secara moral dan tidak etis, kata Dr. Mekton. Ia menambahkan bahwa orang bisa mendonorkan organ tubuh mereka untuk studi medis hanya setelah kematian. Sedangkan transplantasi organ ketika masih hidup hanya boleh dilakukan antara anggota keluarga dekat. Sementara itu, iPhone 14 sendiri dijual di Thailand masih dalam sistem pre-order seharga 32.900 baht hingga 50.900 baht atau setara 13,4 juta rupiah hingga 20,8 juta rupiah, tergantung dari model dan kapasitas penyimpanannya.